Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita boleh kembali beribadah online. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia-Nya atas setiap kita. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap kita. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Kita satu di dalam doa saudara. Tuhan Yesus terima kasih, Bapa yang baik terima kasih, kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu kami rasakan Tuhan hari demi hari, musim demi musim ya Tuhan. Kami rasakan ya Bapa, walaupun keadaan silih berganti Tuhan, Kau tetap setia bersama dengan kami, melindungi kami, memberkati kami, menolong kami, mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, sebab dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu selain dengan puji-pujian dari hati kami dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bertepuk tangan saudara. Kita undang sukacita surga hadir di dalam hati kita, di dalam rumah kita saudara. Terima kasih ya Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga, sukacita surga nyata menuhiku. Terima kasih Tuhan, sukacita-Mu kami rasakan Bapa. Engkau hadir di tempat ini, di rumah kami dan kami Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga, sukacita surga nyata menuhiku. Kata sekali lagi dengan iman saudara. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuhiku. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, amin. Sukacita surga nyata, kata sekali lagi, sukacita surga. Sukacita surga, sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Putar dunia buat Tuhan, sukacita surga kami rasakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Hadir dalam hati kami, hadir dalam rumah kami Tuhan, lawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan suara hati-Mu Bapa. Sebab hanya dekat kepadamu kami tenang Tuhan. Hanya bersamamu kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kau keselamatan kami, keselamatanku. Kami ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Yes Lord, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari dengan iman saudara katakan, aku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, ku indah bersamamu selamanya. Mari dari hati saudara dengan iman katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu
bersamamu sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Biarkan kami memuji Tuhan, biar hati kami memuji Tuhan, biar roh jiwa kami memanggil dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami berseru kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami memuji, kami meninggikan Engkau, kami menyembah-Mu. Haleluya. Lawat kami Tuhan, Roh-Mu mengalir dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini pernyataan dan doa dan pujian hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bernyanyi dan berdoa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu dan siap menyampaikan firman-Mu. Kami buka hati kami buat sabda firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan, yang melalui online. Kami percaya dimanapun kami berada, urapan Tuhan tetap ada atas kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa menjadi berkat dan menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Apa kabar? Saya berharap saudara sehat semua. Ya, saya sangat bersuka cita bisa kembali menyampaikan firman Tuhan melalui ibadah online pada minggu ini. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul harus bergumul di bumi. Ya, harus bergumul di bumi. Diambil dari Ayub pasal 7 ayat 1. Nah, satu ayat ini saudara, ada kebenaran yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil. Ya. Dikatakan begini, Ayub 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Itu terjemahan baru bahasa Indonesia. Ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini, Ayub 7 ayat 1 diterjemahkan begini. Manusia itu seperti dipaksa berjuang. Kalau suruh perhatikan di situ kalimatnya lebih dramatis. Manusia itu seperti dipaksa berjuang. Hidupnya berat seperti hidup seorang upahan. Ya. Ada satu lagi terjemahan yang saya ingin juga bacakan buat kita semua, yaitu firman Allah yang hidup mengatakan begini. Betapa beratnya perjuangan hidup manusia. Ada tanda seru. Hidupnya lama dan penuh kesukaran seperti hidup seorang budak. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Ayub pasal 7 ayat 1 dan selanjutnya. Itu satu perikop. Itu diberi judul hidup itu berat. Ya. Sedangkan New King James Version memberi judul
perikop ini, my suffering is comfortless. My suffering, penderitaanku is comfortless. Tidak bisa dihiburkan. Saudara-saudara sekalian, memang harus diakui, ya hidup ini memang berat, saudara sekalian. Tanpa adanya pandemi COVID-19 saja, hidup itu udah berat bagi sebagian besar orang. Bahkan hampir semua orang, saudara sekalian, hidup itu berat. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 ini, hidup makin berat. Ya, kita bersyukur di Indonesia, ya, penularan COVID-19 itu sudah mulai melandai, ya, ke arah yang baik. Ya, beberapa daerah khususnya DKI sudah zona hijau, dan kita berharap saudara pandemi bisa berakhir atau berubah menjadi endemi, ya, kita bisa lepas dari kesulitan ini. Tetapi saudara sekalian, tadi saya katakan tanpa pandemi pun hidup sudah berat, ya, karena memang kita hidup di bumi yang sudah terkutuk, maka hidup itu jadi berat, ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, bumi terkutuk, onak dan duri yang dihasilkan, jadi hidup itu berat. Bahkan Alkitab mengatakan di perjanjian baru 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Jadi waktunya memang sukar, masa yang sukar. Nah saudara, apa yang membuat hidup manusia itu berat sehingga harus bergumul? Nah salah satu penyebabnya, ya, memang banyak penyebab, ya, tetapi salah satu penyebabnya adalah gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang hedonistik, konsumeristik, itu akan menekan dan menghancurkan hidup kita. Besar pasak daripada tiang. Ya. Kita tahu hukum fisika mengatakan bila gaya yang diberikan pada suatu benda makin besar, maka tekanan yang bisa dihasilkan juga semakin besar juga. Ini kan konsep sederhana. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau kita merasa hidup kita banyak tekanan, jangan-jangan atau mungkin kita kebanyakan gaya. Pengeluaran jauh melebihi dari pemasukan. Akibatnya apa? Hutang sana, hutang sini. Ya. Besar pasak daripada tiang. Hutang kartu kredit, hutang pinjol. Ya. Itu pinjaman online itu berat bunganya. Ketika semuanya jatuh tempo, kita kelabakan. Ya, kebakaran jenggot. Deg-degan, ya. Bukan hanya jatuh cinta membuat kita deg-degan dan jantung mau copot. Hutang yang jatuh tempo membuat kita deg-degan dan jantung jadi copot. Jadi saudara sekalian, akibat hutang hidup berat, ya, manusia mulai putus asa dan tidak ada jalan keluar. Akhirnya apa? Bunuh diri. Seharusnya yang membuat hidup itu berat bukan karena gaya hidup. Karena orang Kristen gaya hidupnya sederhana. Jadi seharusnya bukan gaya hidup yang membuat hidup itu berat. Gaya hidup orang Kristen itu seharusnya sederhana. Alkitab mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Bahkan Yesus berkata, Matius 8 ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Hidup apa adanya yang ada digunakan. Jadi rumah kalau memang masih kontrak ya nggak masalah, masih kos tidak masalah. Jadi rumah nggak harus bertingkat, mobil juga nggak harus Alphard yang mengkilat. Apalagi istri, cukup 1, nggak boleh 4. Itu kan gaya hidup yang sederhana, yang seharusnya tidak menekan atau membuat kita jadi berat. Ya. Nah, saudara, saya akan lanjutkan. Ayub 7 ayat 1 ini, kalau kita baca bahasa Indonesia, itu seperti sebuah pertanyaan retorika. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ada tanda tanya. Itu pertanyaan retorika yang tidak memerlukan jawaban. Karena sudah tahu sebenarnya jawabannya. Nah, pertanyaan retorika dari Ayub ini ternyata kalau kita cermati itu mempunyai makna yang dalam. Kita cermati dengan baik. Itu punya arti yang luar biasa. Memang benar manusia harus bergumul selama mereka hidup di bumi. Mulai melek mata, bangun tidur, mereka harus pergi mencari nafkah sesuai dengan usaha atau pekerjaannya masing-masing. Mereka kadang-kadang pulang sudah larut malam, ya, baru sampai rumah.
Demikian seterusnya setiap hari. Ya, saya mengistilahkan dengan P14. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pantat panas, kepala puyeng, potong pinjaman, pendapatan pas-pasan. Ya, itu P14. Ya. Apakah hidup manusia hanya bergumul seperti itu untuk mencari nafkah? Kita akan perhatikan. Kata kunci di sini di Ayub 7 ayat 1 adalah kata bergumul. Nah, yang menarik saudara sekalian, kata bergumul di Ayub 7 ayat 1 itu dari kata Ibrani Saba. Ya, Saba artinya tuh seperti pasukan tentara atau prajurit yang pergi keluar untuk berperang atau masuk ke dalam medan pertempuran. Jadi Saba itu adalah istilah militer. Artinya pekerjaan wajib harus dilakukan sebagai seorang prajurit. Jadi bekerja sebagai wajib militer. Ya, tidak ada pilihan. Yang harus ada atau bertugas di medan pertempuran. Ya. Nah, saudara, istilah Saba atau Seba itu ditulis di dalam Yosua pasal 5 ayat 15. Ini ayat yang cukup terkenal. Di situ ada istilah panglima bala tentara Tuhan yang menampakkan diri kepada Yosua. Nah, di situ dari bahasa Ibrani Jehovah Sar Sebaot atau disingkat Jehovah Sebaot. Artinya ya, panglima bala tentara Tuhan atau bahasa Inggrisnya the commander of the army of the Lord. The commander, panglima of the army of the Lord. Panglima bala tentara Tuhan. Sar itu kepala, saudara ya. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri sebagai panglima, sebagai komandan. Ya. Nah, istilah ini saudara sekalian, istilah ya prajurit atau pertempuran itu juga dipakai oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi saudara yang percaya Yesus bukan hanya disebut sebagai orang percaya atau murid Kristus atau anak Allah, tetapi juga prajurit Kristus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, soal jasmani. Supaya dengan demikian, perhatikan, ia berkenan kepada komandannya. Jadi satu tujuan dari seorang prajurit adalah bagaimana dia berjuang dan berkenan kepada komandannya. Jadi saudara sekalian, bumi yang sekarang kita huni ini bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Ini sementara. Ini adalah tempat kita berperang, berjuang. Ini adalah medan pertempuran. Melawan apa? Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Yang semuanya itu berusaha menarik kita jauh daripada Tuhan. Dengan pengaruhnya yang jahat. Sehingga kita bisa tidak berkenan kepadanya. Itulah sebabnya saudara, kita harus menjadikan hidup kita yang sementara ini, yang ada di bumi ini, medan pertempuran atau medan peperangan. Di mana kita wajib untuk berperang, bertanding atau bertempur di situ. Dan kita berjuang bagaimana bisa berkenan kepada pencipta kita, yaitu komandan kita, Jehovah Sar Sebaot. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara mungkin mulai memahami ke arah mana khotbah saya. Jadi Ayub 7 ayat 1 ini, kita harus paham apa yang menjadi pergumulan manusia yang sesungguhnya, yang wajib dia masuki dan dia berperang. Ya. Jadi ketika kita mengerti pertanyaan retorika dari Ayub ini, kita akan memahami pergumulan manusia yang sesungguhnya. Ternyata saudara sekalian, kalau kita salah memahami pergumulan yang sesungguhnya, di mana kita hidup di bumi ini, kita akan menyesal dan akan berakhir tragis. Kenapa? Karena kesempatan kita hidup ini cuma satu kali. Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Artinya hidup di bumi ini kesempatannya cuma sekali. Dan juga masa hidup kita bukan hanya sekali, tetapi juga singkat. Mazmur mengatakan 70 atau 80 tahun, itu singkat. Nanti seharusnya daya pikir kita, kemampuan kita juga akan menurun, terbatas. Seiring dengan waktu. Jadi pendek kata, kita harus bisa dengan tepat menjawab pertanyaan retorika ini. Ya. Tuhan Yesus adalah prototipe
atau model manusia yang tahu persis apa pergumulan manusia selama hidup ini. Dan hal itu menjadi filosofi hidupnya, yaitu bergumul bagaimana bisa hidup berkenan kepada Allah Bapa. Tadi Rasul Paulus sudah menyinggung di 2 Timotius. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus punya filosofi itu dinyatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan itu kebutuhan pokok bagi Yesus. Ya. Makanannya, kebutuhannya adalah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapaknya yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidupnya, dalam perkataannya ini adalah filosofi hidupnya yang menggerakkan seluruh hidupnya. Makanannya, kebutuhannya yang harus dia penuhi adalah melakukan kehendak Bapaknya. Karena dengan melakukan kehendak Bapaknya, dia berkenan kepada Bapaknya. Seorang filsuf Yunani yang terkenal bernama Flavius Justinus pada tahun 132, ini abad kedua, ia menerima Yesus dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh serius. Dan ia menggunakan seluruh kecerdasannya untuk apa? Menjelaskan ajaran Kristus agar orang lain juga percaya kepada Kristus. Dia seorang filsuf, punya kecerdasan. Bahkan ia mempertaruhkan nyawanya demi apa? Filosofi barunya itu yang ia yakini sebagai filosofi sejati. Justinus mati sebagai martir, makanya dia disebut Justinus the Martyr. Ya, tahun 165. Karena apa? Mempertahankan keyakinannya itu. Ya, karena dia yakin ini filosofi yang sejati. Dan yang menarik dari Justinus the Martyr adalah pernyataannya. Dia bilang begini, saudara bisa perhatikan. Kekristenan adalah filosofi sejati yang harus dijalani sampai mati. Saya ulangi sekali lagi. Kekristenan adalah filosofi sejati yang harus dijalani sampai mati. Demikian juga dengan Rasul Paulus, dia mengerahkan segenap hidupnya untuk apa? Satu hal ini. Itu bagaimana berkenan kepada Bapa di sorga. Itu yang harus menjadi pergumulannya. Dia bergumul untuk itu. Dan itu ditulis di 2 Korintus 5 ayat 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini. Sebab itu juga kami, Paulus menyebut dirinya kami, karena bersama dengan beberapa rekan pelayanan yang lain. Sebab itu juga kami berusaha, perhatikan, berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Nah, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan diam di dalam tubuh maupun diam di luarnya. Ada 3 pengertian, ya, sebenarnya punya makna yang tidak berbeda jauh. Yang pertama, diam di luar tubuh artinya tidak ada lagi tekanan ketika mengenakan tubuh fana ini. Jadi tubuh fana ini atau tubuh maut ini adalah tubuh yang bisa mati. Tubuh yang masih ada kodrat dosa. Jadi ketika lepas, tidak ada lagi tekanan untuk melakukan dosa. Ya. Di Roma pasal 7 ayat 24, aku manusia celaka, Paulus bilang. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh maut ini tubuh yang bisa membawa kita kepada kematian kekal. Jangan sampai karena gara-gara tubuh yang akan mati ini, yang fana ini, kita dibawa ke neraka abadi. Jadi kita harus berusaha, ya, baik diam di dalam tubuh ini maupun di luarnya, ya, tubuh yang penuh dengan kodrat berdosa ini jangan sampai membawa kita kepada kebinasaan. Kita harus berusaha hidup berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tubuh itu juga bisa berarti di dalam gereja. Ya, gereja disebut juga sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu ya istilah lain dari gereja. Di luar tubuh artinya di luar gereja. Ya. Kesalehan kita bukan hanya waktu kita beribadah di gereja, tetapi juga di luar gereja, di rumah, di kantor, di pekerjaan, di marketplace, di jalan, dimanapun. Kita harus menunjukkan kesalehan kita. Ya, makanya Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya kesalehan kita itu harus melebihi dari ahli Taurat, dimanapun kita berada. Karena hanya orang yang kesalehannya, kebenarannya melebihi dari ahli Taurat yang akan berkenan kepada Bapa di surga, yang bisa hidup
kekal bersama dengan Dia. Yang terakhir, yang ketiga, bisa juga di dalam tubuh, artinya ketika masih hidup di bumi ini, tubuh jasmani masih hidup, sedangkan di luar tubuh ketika mati. Makanya ketika kita masih hidup, kita harus berusaha hidup berkenan kepadanya. Kita harus berjuang, bergumul, berperang, bagaimana kita bisa berkenan. Kesempatan di bumi, hidup di bumi ini adalah satu-satunya kesempatan untuk hidup berkenan. Ini harus menjadi pergumulan kita satu-satunya. Jadi satu-satunya pergumulan hidup kita selama di bumi adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena hanya orang yang serupa dengan Kristus yang berkenan kepada Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga berkata ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus mengalami transfigurasi pun, Bapa berkata inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi seterusnya perjuangan kita satu-satunya adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Sebab hanya orang yang serupa dengan Kristus yang hidupnya berkenan kepada Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Baik di rumah maupun dimanapun kami berada Tuhan, biar firman-Mu terus menggema dalam hati kami dan mendorong kami, memotivasi kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan ini menjadi pergumulan kami satu-satunya. Kami tidak hanya bergumul soal makan minum yang fana, tetapi kami mau bergumul untuk hidup kekal kami. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu. Berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.